Halo, selamat datang di podcast Gajian. Podcastnya makin mahir. Podcast Gajian, podcast yang akan membahas soal dunia kerja. Bersama kami berdua, ada saya Budi. Saya Dino. Selamat menyaksikan. Halo, ketemu lagi bareng kita di podcast Gajian. Podcastnya Makin mahir. bareng kami berdua, ada saya Budi, karyawan yang penuh keluhan. Saya Dino, HRD yang penuh komplainan. Oh iya, kita akan membahas soal dunia kerja dari dua sisi. Sisi karyawan yang coba saya wakili, karena memang profesi saya sebagai seorang karyawan. Bukan profesi ya, pekerjaan. Pekerjaan saya itu sebagai karyawan. Dan satu sisi dari sudut pandang seorang HR yang coba diwakili sama Mas Dino. Emang Mas Dino HR kok? Kata orang begitu sih. Kata orang Iya. begitu. HR gimana? HR di perusahaan. Nggak usah nyebut merek. Oh ya, bergerak di bidang konsultan IT. Oh gitu. Iya, di tengah-tengah Pulau Jawa. Oh di tengah-tengah Pulau Jawa. Kenapa nggak usah nyebut merek? Nanti nggak ada masalah. Kita dicari-cari. Kita dicari-cari dan kita akan di demo mungkin. Kalau perusahaan tahu, bahaya. Ya, betul. Pokoknya itulah di tengah-tengah Pulau Jawa. Iya, betul. Oke, di episode perdana ini kita akan bahas soal, karena judul podcastnya itu gajian, kayak asiknya bahas soal gaji dulu. Soal gaji lah. Bahas soal gaji yang sesuatu yang diharapkan di awal bulan, tapi harus direlakan di akhir bulan. Nggak usah di akhir bulan, Mas. Baru 3 hari. Baru 3 hari, iya sih. Kita cuma pegang slip setoran, Mas. Iya, banyak angsuran. Banyak surat, banyak cicilan, banyak tanggungan. Memang HR juga gitu. HR juga karyawan, Mas. Mosok sih? Iya dong, kan juga sama-sama karyawan. Ya beda. Ya oke, sama-sama karyawan tapi beda kasta. Sama aja, Mas. HR kan tangan kanannya perusahaan. Kata siapa? Ya dari sudut pandang karyawan ini. Oh gitu Nah, ya? menurut karyawan itu kan HR kan tangan kanannya perusahaan, orang kepercayaannya direktur. Nah, kalau karyawan biasa seperti saya ini kan level yang paling rendah. Gitu. Nah, kita akan banyak bahas soal masalah dunia kerja dari dua sudut pandang, biar nanti bisa dapat sudut pandang yang lengkap. Nggak cuma dari karyawan, tapi juga dari HR. Jadi informasinya nanti akan datangnya berimbang begitu. Iya, ya, Mas? berimbang. Kalau benar atau tidak, soal nanti. Oh, kan ini dari perspektif kita, dari pengetahuan kita. Dari pengetahuan kita, gitu ya. Karena kalau ada yang salah ya, Mohon dimaafkan. mohon dimaafkan, nanti kita benarkan. Oke. Soal gaji, mungkin yang pertama kita mau bahas ini sih Mas. Kalau interview itu kan selalu ditanya soal ekspektasi gaji gitu kan. Berarti ini kita membahas tentang calon karyawan. Calon karyawan, Oke. fresh graduate ataupun calon karyawan yang sudah punya pengalaman. Oke. Pertanyaan yang, kamu minta gaji berapa? Sering ya dengar kayak gitu. Sering sekali. Kamu pengennya digaji berapa? Pertanyaan yang sebenarnya tuh kayak, aku di sini sangat diharapkan. Tapi jawabnya susah, Mas. Oke. Kalau mau jawab, saya minta gaji segini, Pak. Itu kok, kalau saya ya, kalau Iya. saya kok kesannya kayak arogan, kayak saya tuh punya nilai tawar yang ini loh. Perusahaan mau nggak nih gitu. Berarti karyawan serba salah ya? Iya, tapi kalau mau jawab, terserah perusahaan saja, terserah Bapak mawon gitu. Ini bahasanya campur-campur ya. Ya Indonesia, ya Jawa, Senyamannya aja lah, Mas. senyamannya aja ya, gitu ya. Jadi itu loh, apa keresahannya calon karyawan tuh ketika ditanya kayak gitu tuh merasa serba sulit jawabnya, Mas. Oke. Nah, kalau dari HR yang sering menanyakan hal-hal seperti itu, sebenarnya HR tuh mengharapkan jawaban seperti apa tuh? Sebenarnya jawabannya tuh nggak ada yang salah, Mas. Interview itu nggak ada jawaban yang salah.
nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Oke, kalau misalnya ada pertanyaan, Anda mau minta gaji berapa? Terus jawabnya terserah bapak saja, terserah ibu saja. Oke, kalau misal di perusahaan A UMR-nya 2,5 juta, oke, berarti kamu kasih gaji 1,5 juta ya, mau nggak? Ya rugi lah. Loh, katanya terserah saya. Ya maksudnya terserah tuh gini loh mas. Nek sebagai karyawan gitu ya, terserah tuh maksudnya nggak enak kalau ngomongin angka terus berharap bahwa perusahaan itu yang ngerti gitu loh mas. Kan berarti kalau terserah itu nggak ada range minimum dan maksimumnya, mas. Berarti kan terserah kita, kan terserah perusahaan. Berarti harus nyebut angka. Oke, kalau nyebut angka, Gimana jawabnya? Anda mau saya gaji berapa? Minta gaji berapa? Ya, Misal di sini UMR-nya kan 2,5 juta. ya. Untuk fresh graduate dia menjawab 4 juta. Untuk yang berpengalaman minta 6 juta. Oke, kalau dari fresh graduate, saya tanya dulu, apa alasan Anda minta gaji 4 juta? Lah saya lulusan universitas top 10 di Indonesia. Oke, terus? Ya itu, IPK saya bagus. Oke. 3,7 misal, 3,8 saya kamlot dan lain sebagainya. Punya ini ya, misal pernah ikut organisasi Iya, yang juga, betul. punya sertifikat Iya, yang ini ABCD gitu. Ha-ha. Oke, untuk fresh graduate misal dia minta 4 juta. Skillmu di posisi ini, kamu punya skill apa yang bisa kamu banggakan atau yang bisa kamu berikan kepada perusahaan kok minta 4 juta? Iya, ya belum ada karena fresh graduate ya belum pernah nyoba di posisi ini kan. Oke. Misal gitu ya, misal jawabannya karyawan kayak gitu. Jadi karena belum punya pengalaman dan negosiasi gajinya itu didasarkan sama kualitas background pendidikannya dia gitu. Nah itu nek menurut HRD kayak gitu pertimbangannya gimana? Oke, kalau kita ngikuti background, apakah semuanya sama rata dari misal lulusan ternama, lulusan Universitas A, Bonafit se-Indonesia, apakah semua lulusannya itu levelnya sama? Belum tentu. Pengalamannya juga beda-beda. Betul. Skillnya pasti juga beda-beda meskipun dari fakultas dan universitas yang sama. Iya. Nah, kalau dia minta 4 juta, nah, apa nih yang bisa perusahaan dapat dari kualitasmu yang 4 juta ini itu apa? Jaminannya apa? Kan kita belum mengenal dirimu. Iya. Siapa? Betul. Belum tahu sejauh mana atau setinggi apa skillmu, sebaik apa skillmu. Kau udah minta 4 juta. Oke lah, untuk perusahaan yang misal sudah besar, sudah berskala nasional, internasional bahkan, itu mungkin di suatu kejadian mungkin bisa jadi misal dari UMR 2,5 juta dia minta 4 juta dikasih mungkin ya bisa jadi. Namun bagi perusahaan yang mungkin sedang merangkak startup, UMR 2,5 juta dia minta 4 juta padahal kita belum tahu kualitas dia di mana. Apakah kita berani gambling untuk itu? Terlalu berisiko Kan, berarti harus ngelihat background perusahaan juga. Lihat background perusahaan juga. Sebelum ke situ kita tadi yang fresh graduate. Sekarang kalau yang udah pengalaman misalnya pengalaman 1, 2, 3 berapa tahun itu, UMR-nya 2,5 juta dia minta 6 juta. Oke. Pertama kita tanya dulu atau dia biasanya langsung menjelaskan ya. Kenapa kok dia minta 6 juta? Alasannya apa? Apakah bisa jadi kan calon karyawan ini menjawab karena gaji saya minta 6 juta karena gaji di perusahaan sebelumnya saya 5 juta. Bisa jadi. Yang kedua bisa jadi karena dengan pengalaman saya yang A, B, C, D disebutkan semua, saya merasa mampu dan saya merasa berguna untuk perusahaan ini, maka saya minta 6 juta. Bisa menjanjikan kontribusi ya, bisa menjanjikan kontribusi bagi perusahaan ini. Kemudian bisa jadi ada juga yang menjawab karena kebutuhan, misal dia harus ngurus istrinya dan anaknya banyak atau punya cicilan banyak begitu, dia minta 6 juta. Dengan alasan itu tadi mungkin HR bisa mempertimbangkan kalau yang pengalaman kerja, ya kan,
gitu. Tapi ini skill lah. Tapi ya nggak semuanya kan meskipun skillnya mumpuni, tapi perusahaan juga kadangkala belum mampu untuk mencukupi gajinya dia kan. Perusahaan misal UMR 2,5, perusahaan maksimal mentok-mentok berapa? 3,5 juta, 4 juta lah. 4 juta. Dia minta 6 juta. Oke, nih skillnya bagus, tapi dia minta 6 juta. Kira kita mampu nggak ya? Oh, kita nggak mampu. Akhirnya dia ke skip akhirnya. Meskipun dia punya skill yang mumpuni, skill yang bagus, skill yang menjanjikan, tapi kalau dia minta gajinya ketinggian, perusahaan nggak mampu, mau bagaimana lagi? Oh gitu. Perusahaan akan mencari mungkin kandidat yang lain. Ya, yang sesuai dengan kemampuan perusahaan. Berarti penting ya Mas, kalau karyawan itu sebelum melamar pekerjaan itu cari tahu background perusahaannya ya. Oke, kita sebelum ini bagi karyawan fresh graduate dan karyawan yang sudah berpengalaman, tentunya kita harus riset dulu kan. Betul. Riset dulu perusahaan ini di kota mana, mungkin sudah tahu lah melamar ya, perusahaannya di mana, UMR-nya berapa. Nah itu saya harus diperhatikan. UMR-nya berapa, kemudian perusahaan ini levelnya di mana sih? Level perusahaan ini level berkembang apa sudah maju ya, sudah maju atau yang memang uangnya nggak terbatas mungkin. Kita lihat dulu, kita mau melamar di perusahaan yang model apa nih? Ya kan, kalau di perusahaan yang tadi yang sedang berkembang, tentunya kita riset dulu Mas. Kita riset dulu. Misal kita bisa cari tahu informasi mungkin dari karyawan di situ, untuk misal kita melamar di posisi A. Kita lihat, kita riset dulu, kita cari informasi di karyawan di perusahaan itu rata-rata di posisi A itu gajinya berapa sih? Untuk level, misal untuk level staff atau level supervisor gitu ya begitu. Itu rata-rata gajinya berapa sih sebelumnya? Kalau misal gajinya dia 2,5, ya kita jangan minta 5 juta. Oke. Betul. Kemudian kita riset juga kemampuan perusahaan itu. Di kemampuan perusahaan itu, kalau perusahaan yang berkembang, misalnya rata-rata karyawan semuanya minta gajinya 3 juta sampai 4 juta tergantung posisi. Oke. Kemudian kita misal melamar untuk posisi baru di situ. Apakah kita mau minta 6 juta padahal karyawan yang lebih senior atau yang lebih lama di situ saja mentok-mentok 4 juta. Itu pentingnya riset. Kita lihat, kita bisa mengukur kemampuan kita sendiri, tapi kita juga perlu mengukur kemampuan dari perusahaan. Itu gitu. Biar mungkin gini ya, ekspektasinya biar nggak tinggi-tinggi banget, harus disesuaikan sama realitanya. Harus ketemu di tengah-tengah lah. Perusahaan tidak terlalu rugi, karyawan juga tidak terlalu rugi. Gitu. Jadi harus berimbang lah, range-nya harus kita samakan dulu. Berarti kalau untuk fresh graduate itu ya background pendidikan penting, tapi terkadang perusahaan tuh melihatnya jauh lebih ke kontribusi apa yang akan perusahaan dapatkan gitu ya, dari skillnya yang dimiliki fresh graduate itu. Nah kalau karyawan yang sudah punya pengalaman, itu berarti pertimbangannya adalah skill ya Mas, kompetensinya dia gitu, pengalamannya dia dari pekerjaan sebelumnya gitu. Itu. Namun juga yang saya omongkan barusan juga tidak serta-merta menjadi suatu tolak ukur. Betul. Karena kan ini cuma dari sekedar pengalaman kita dan kemudian kan kebutuhan perusahaan juga beda-beda. Ada perusahaan yang memang membutuhkan karyawan yang benar-benar sudah jadi. Ada juga perusahaan yang menginginkan karyawan yang mau dibentuk sesuai dengan pola atau ritme atau budaya di perusahaan itu. Jadi banyak faktor untuk menentukan calon karyawan ini diterima atau tidak. Berarti mungkin gini, poin pentingnya adalah karyawan itu atau calon karyawan itu nggak usah takut ketika diajak untuk negosiasi gaji. Jangan sungkan untuk menyebutkan angka. Karena kalau sungkan itu repot. Kita ekspektasinya bahwa nanti saya tuh nggak berani nyebutin angka biar nanti perusahaan tuh peka sendiri. Kan susah ya ngarepin peka ya, gitu ya. Nah, berarti sebutin angka tapi disesuaikan sama kompetensi yang dimiliki serta kemampuan dari perusahaan yang akan dilamar. Kemampuan dari perusahaan yang dilamar. Kayak itu jalan tengahnya ya. Jadi dari sisi karyawan juga kayaknya
ada solusinya. Terus dari sisi HR tuh tadi ngasih tipsnya harus dipertimbangkan juga dari sisi perusahaannya. Kita riset dulu lah. Kita riset dulu. Mungkin ada yang bertanya tuh, cara risetnya gimana, kan aku nggak punya kenalan tuh, di perusahaan itu gimana nih? Apalagi kan sekarang kan online ya mas. Iya. Kan sering perusahaan tuh sebar lowongannya online gitu ya. Iya. Risetnya agak susah kan. Itu gimana tuh? Tapi kan ini sudah zamannya teknologi ya. Iya. Kita sedang revolusi teknologi informasi begitu. Nah, kita lihat aja, kita bandingkan dengan misal sesama rekan kita yang fresh graduate juga, yang sudah bekerja nih, rata-rata dia tuh misal di perusahaan yang levelnya menengah atau menengah ke bawah ya, itu dia tuh gajinya berapa sih? Kalau misal dia gajinya misal 2,5, berarti perusahaan yang mau aku lamar ini juga kurang lebih kayak perusahaannya dia yang baru berkembang kan. Oke, berarti aku juga nggak jauh-jauh dari situ dong. Iya, betul ya. Kalau begitu pula kalau melamar di perusahaan yang udah besar, misal gajinya 5 juta nih, temanku digaji 5 juta di perusahaan A yang udah besar. Ini yang perusahaan yang aku lamar juga perusahaannya perusahaan besar juga, nggak kalah besar sama perusahaannya dia. Ya saya berarti kurang lebihnya juga 5 juta, sama gitu. Berarti gini, risetnya tuh nggak harus di perusahaan yang mau dilamar, tapi bisa dikomparasikan dengan perusahaan yang sejenis yang ada di level yang sama. Jadi daftar pekerjaan tuh nggak cuma sekedar kirim lamaran. Iya. Setelah kita pelajari dulu gitu, kita pelajari benar-benar ya posisinya ya perusahaannya. Gitu. Oke, jadi itu tadi episode pertama dari podcast gajian, bahas soal gaji, ekspektasi gaji dari sisi karyawan dan dari sisi HR yang mewakili perusahaan. Semoga sih dengan dua sudut pandang ini bisa ngasih gambaran buat teman-teman fresh graduate maupun yang sekarang lagi cari kerja. Habis lebaran kayak banyak banget nih mas. Iya. Jadi nanti semoga dua sisi jawaban ini bisa membantu teman-teman ketika nanti di sesi interview. Oke, ketemu lagi nanti di sesi-sesi selanjutnya bareng podcast gajian yang akan bahas soal banyak topik soal dunia kerja. Semoga bermanfaat. Siap. Berguna untuk rekan-rekan sekalian yang mau cari kerjaan. Ya, dan terima kasih juga sudah menyaksikan.